Sementara itu, di Gunung Abadi, kuil kastel. Anak laki-laki kurus dengan rambut kuning dan aura jahat yang sangat kuat sedang duduk bersila di dalam kuil, menatap layar besar di depannya. Ia dengan cepat menekan-nekan stik permainan di tangannya, dan layar menampilkan permainan klasik asal negeri neon, Dragon Quest. Tak, tak, tak. Suara sepatu hak tinggi terdengar dari belakang. Anak jahat itu menekan tombol jeda dan menoleh santai ke belakang. Purgatory Star, seorang kader dari pengadilan iblis, melangkah hingga beberapa meter di belakangnya, berhenti dan berlutut dengan satu lutut dengan penuh hormat. Tuan, telah ditemukan jejak yang diduga sebagai mutan tingkat Ipsilon dari negara Huaxu di dalam kota. Mendengar kata-kata ini, kilatan cahaya langsung muncul di mata anak jahat itu. Ipsilon dari Huaxu. Itu negara tempat lahirnya romansa 3 kerajaan, bukan? Mereka ternyata datang ke Edo. Hahaha. Ini benar-benar menarik. Sebagai anak muda dari era Shihe, Jie Tongzi sangat menyukai budaya dari negara Huaxu, terutama budaya Three Kingdom. Salah satu mimpinya adalah memimpin pasukan menaklukkan Tanah Tengah, seperti yang pernah dilakukan Toyotomi Hideyoshi di masa lalu. Tapi ini malam hari. Mereka seharusnya sedang diteror oleh para arwah, bukan? Anak jahat itu bertanya dengan nada acuh tak acuh. Purgatory mengangguk. Benar, mereka muncul di Museum Nasional Daliangdu, tampaknya sedang mencari sesuatu. Begitukah? Anak jahat itu berbicara, lalu melirik ke sudut lantai kayu. Ada banyak benda yang berserakan di sekeliling ruangan. Figur, bantal, cawan suci, dan beberapa harta berharga yang dijarah dari Edo. Di antara tumpukan barang itu, samar-samar bisa terlihat sebuah spesimen naga emas yang diletakkan dalam kotak kristal. Tidak mungkin aku meninggalkan barang berharga seperti itu di luar sana. Purgatory Star mengangkat kepalanya dan bertanya, tapi kita harus melawan invasi dari orang luar di Edo. Anak jahat itu menyeringai kecil. Mari kita lihat dulu bagaimana mereka bertahan dari pawai malam 100 iblis. Mungkin mereka akan mati bahkan sebelum kita turun tangan. Atau dia mengusap dagunya. Meskipun mereka punya kemampuan, mereka pasti akan kelelahan setelah bertarung melawan para arwah itu. Saat itulah kita menyerang. Lagi pula, para arwah itu tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Di Museum Nasional, sebagian besar Museum Nasional Daliangdu hancur dalam sekejap mata. Pawai malam 100 iblis di Edo tidak mengenal belas kasihan terhadap bangunan manusia. Zhang Yi melesat ke angkasa, berputar di tengah malam dan menatap 3 raja arwah. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun. Melihat ini, anggota pengadilan iblis yang mengamati dari kejauhan langsung mundur cepat, seolah tidak ingin terkena dampaknya. Zhang Yi mengulurkan telapak tangannya dan membiarkan beberapa tetes hujan jatuh ke sana. Baju tempurnya menganalisis bahwa hujan itu mengandung unsur supranatural, dan jika menyentuh kulit, pasti akan membawa bencana. Untungnya, Zhang Yi mengenakan baju zirah Qianlong tingkat tertinggi, jadi ia tidak terpengaruh. Namun di malam yang diguyur hujan, sesosok arwah dengan payung di kepalanya dan lentera hijau di tangannya perlahan berjalan mendekat ke arah mereka. Di reruntuhan museum, air hujan membentuk rawa, dari mana muncul seekor monster dengan piring di atas kepalanya, tempurung kura-kura di punggungnya, dan mulut runcing. Zhang Yi mengepalkan tetesan air di telapak tangannya. Di saat yang sama, sebuah kepala raksasa tiba-tiba meluncur ke arahnya dari bawah. Itu adalah kepala wanita cantik yang pucat dengan riasan indah, namun di belakangnya terdapat leher menyerupai ular sepanjang beberapa ratus meter. Zhang Yi mengeluarkan senjatanya, mengunci kepala wanita itu dan meledakkannya hingga berkeping-keping di udara. Leher panjang itu roboh lemas dan jatuh ke dalam hujan. Nura duduk bersila di atas kepala Inugami, tertawa gay, seperti suara dari alam baka. Dai Tengu yang marah mengangkat tongkat di tangannya. Boom! Retakan besar muncul di langit kelam, dan petir putih bergerak di antara awan seperti ular perak. Angin kencang datang menerjang, bercampur dengan petir perak, turun dari langit dalam bentuk tornado, langsung menuju ke arah Zhang Yi. Menghadapi serangan dari Dai Tengu, Zhang Yi tidak menghindar ataupun menangkis, melainkan hanya menatap ke atas dengan tenang. 3.000 gerbang dimensi membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya.
Meskipun tak terlihat, kekuatannya sangat kuat. Tornado bercampur petir itu memasuki ruang dimensi miliknya secara diam-diam, tanpa menimbulkan gelombang sedikit pun. Daya serang terbatas, mungkin hanya sekitar 13.000 poin. Zhang Yi memberikan penilaiannya sendiri. Kalau begitu, tanpa ragu, ia mengulurkan tangan kanannya ke arah 3 Raja Arwah. Dalam sekejap, badai petir meledak dari gerbang dimensi lain dan langsung menuju ketiga makhluk itu. Ekspresi Dai Tengu berubah drastis dan ia terlempar tanpa sempat bereaksi. Inugami mencengkeram tanah dengan keempat cakarnya, membuka mulut besarnya ke arah Zhang Yi, dan Magatama menyala di lehernya terbakar hebat. Semburan energi terkumpul di mulutnya, lalu berubah menjadi meriam supranatural besar yang ditembakkan. Badai petir bertabrakan dengan meriam energi itu, dan badai dahsyat langsung menghancurkan Kastel Edo dalam radius 10 km. Banyak ras makhluk itu terlempar seperti sampah, dan anggota tubuh mereka berserakan di kota. Segera, tubuh mereka berjatuhan seperti kantong plastik, tergeletak di mana-mana, bagaikan tempat pembuangan boneka, namun mereka tetap tak sadarkan diri sampai ajal menjemput. Mata arwah licik itu akhirnya fokus saat menatap Zhang Yi. Ia berdiri dari atas kepala Inugami, memegang pedang terkenal Onikiri, dan melompat ke arah Zhang Yi. Kemudian, ia menebaskan pedangnya di udara. Tidak ada gerakan mencolok, namun saat pedang itu diayunkan, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Nura, penguasa roh jahat dalam mitologi Jepang, adalah iblis yang suka mempermainkan manusia. Zhang Yi sudah mengetahui kemampuannya. Ia memiliki daya potong yang tiada tara, namun tidak merusak apapun. Namun tidak ada yang berani bertaruh apa yang akan terjadi jika tubuh manusia yang terkena tebasan itu. Namun Zhang Yi tahu bahwa gerbang dimensinya tampaknya tidak bisa menghalau serangan tersebut secara efektif. Ia mengeluarkan 2 senjata, White Owl, menyatukannya, membidik si arwah licik dan bersiap menarik pelatuk untuk meluncurkan serangan terkuatnya. Tombak kehancuran. Hanya dengan menyingkirkan ketiga Raja Arwah itu, sementara waktu, barulah ia bisa membawa Liang Yue dan yang lainnya pergi. Namun, saat ia hendak bertindak, perasaan tak bisa bergerak muncul lagi. Boneka goyangnya roboh. Mulai saat itu, tak peduli seberapa keras Zhang Yi berusaha, jarinya tetap tidak bisa menarik pelatuk. Tubuhnya juga membeku di tempat. Arwah licik itu melompat tinggi dan terbang ratusan meter di udara seperti kutu, lalu mendarat di hadapannya. Senyum nakal muncul di bibir Raja Arwah tua itu. Ia mencengkeram Ghost Cut dengan lengan kurusnya dan menebaskannya ke kepala Zhang Yi dengan hantaman dahsyat. Pisau hantu licik itu langsung menebas pintu ruang Zhang Yi, lalu mengarah ke tubuhnya. Namun, saat pisaunya masih cukup jauh dari Zhang Yi, mata Zhang Yi tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ruang di sekitar Nura tiba-tiba runtuh. Plak! Tubuh lelaki tua itu terlempar ke tengah dari segala arah oleh kekuatan besar, lalu terpelintir menjadi bola sebesar bola basket. Meskipun tubuh Zhang Yi tidak bisa bergerak, syarat untuk melancarkan Divine Realm Purification Tribulation adalah bahwa dia bisa merasakan segala sesuatu dalam jarak 3.000 meter di sekelilingnya. Melihat itu, Inugami kembali mengumpulkan energi kuat di mulutnya, yang akhirnya berubah menjadi Magatama hitam yang membara dan meluncur ke arah Zhang Yi. Namun, kekuatan itu tidak menimbulkan riak sedikit pun, dan langsung ditelan oleh ruang asing milik Zhang Yi tanpa ada percikan apapun. Setelah 3 detik, perasaan dikendalikan itu langsung lenyap. Tanpa pikir panjang, Zhang Yi langsung meluncurkan Spear of Destruction ke arah hantu licin itu. Boom! Sebuah halberd hitam raksasa muncul dari kehampaan dan menghantam keras lelaki tua kecil yang meringkuk seperti bola, membawanya langsung terlempar ke langit gelap yang jauh. Dalam sekejap mata, sosok hantu nakal itu pun lenyap. Sementara itu, saat Inugami hendak menyerang Zhang Yi lagi, tiba-tiba terdengar raungan mengerikan dari belakangnya. Hua-Hua mengembangkan sayapnya, melompat ke punggung Inugami, lalu menggigitnya dengan keras. Meski tubuh Hua-Hua hanya sepertiga dari ukuran Inugami, gigitan ini langsung membuka luka besar di bagian belakang lehernya. Perhatian Dewa Anjing itu sepenuhnya tertuju pada Zhang Yi, sehingga ia lengah dan terkena serangan mendadak dari Hua-Hua, lalu melolong kesakitan.
Zhang Yi mengaktifkan Space Shuttle tanpa ragu. Pedang di pohon di tangan kanannya berubah menjadi pedang raksasa sepanjang lebih dari 10 meter. Kekuatan gelap dari kehampaan menyelimuti pedang itu. Dengan satu tebasan, ia langsung memenggal kepala dewa anjing itu. 3 raja hantu akhirnya disingkirkan. Namun, Zhang Yi tahu bahwa makhluk undead seperti mereka akan segera bangkit kembali. Pergi! Jangan buang waktu di sini. Di sisi lain, Liang Yue, Baili Changqing, dan yang lainnya dikepung oleh ratusan hantu. Saat malam semakin larut, semakin banyak hantu bermunculan di sekitar Museum Daliangdu. Saat melihat sekeliling, seluruh kastel Edo penuh dengan monster. Sebuah kepala hantu, sebesar gunung yang hanya memiliki kepala, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara seperti seruling shakuhachi. Seorang biksu aneh setinggi 3 meter. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, memegang tasbih dari kepala manusia, dan kepalanya berbentuk tikus. Seorang wanita berambut putih yang menurunkan suhu drastis setiap kali ia berjalan, membekukan segalanya dengan es. Seorang biksu bermata satu yang bersandar pada tongkat besi. Mereka semua mengelilingi Liang Yue dan yang lainnya, lalu melancarkan serangan gila-gilaan. Bahkan anggota tim investigasi yang kuat pun kewalahan menghadapi makhluk-makhluk yang akan segera bangkit kembali setelah dibunuh ini. Roar-rahar. Sinar energi yang sangat kuat melesat dan langsung menghancurkan semua iblis di depan Deng Shentong, dan yang lainnya menjadi abu. Hua-Hua dan Zhang Yi muncul di tempat itu. Pintu dimensi terbuka tanpa banyak bicara. Misi gagal, mundur. Meski masih ada ketidaksenangan di wajah Deng Shentong, tetap berada di sana jelas bukan pilihan rasional. Mereka telah menemukan bahwa semakin banyak sosok misterius bermunculan di Kastel Edo. Mereka adalah anggota pengadilan iblis. Orang-orang itu menunggu mereka dibunuh oleh pawai malam 100 iblis, atau setidaknya sampai mereka kelelahan, lalu muncul untuk menghabisi mereka. Deng Shentong menggertakkan giginya dan berkata, "Kita pergi." Zhang Yi mengangkat tangannya dan menggunakan jurus Divine Purification, menyapu bersih semua iblis dalam radius 3 kilometer. Semua orang masuk ke dalam gerbang dimensi. Dan di kejauhan, di langit malam, terdengar lagi tawa tua yang penuh kelicikan. Zhang Yi mengernyit, menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam gerbang dimensi. Jarak yang dapat mereka tempuh melalui ruang adalah sejauh 4.000 meter dalam sekali perjalanan. Tetapi itu masih belum cukup untuk lepas dari pengepungan pawai malam 100 iblis. Namun kini, Zhang Yi telah memahami kekuatan para musuhnya. Kekuatan hantu nakal memang aneh dan sulit diprediksi, namun tetap ada jarak kekuatan yang cukup signifikan dibandingkan Zhang Yi sendiri. Sedangkan Dai Tengu dan Inugami hanyalah kereta putih tingkat rendah. Bahkan jika ketiganya digabung, mereka tetap tidak dapat memberikan bahaya berarti bagi Zhang Yi. Namun, mereka juga harus waspada terhadap para mutan penjaga pengadilan iblis. Jadi mereka harus segera mundur. Setelah perpindahan ruang pertama, Nura dengan cepat menemukan lokasi mereka. 4.000 meter bukan jarak yang terlalu jauh baginya, dan ia akan segera mengejar. Lagu boneka tumbler kembali terdengar di telinga Zhang Yi dan yang lainnya. Namun kali ini, Zhang Yi sudah bersiap secara mental dan menggunakan Shenluo Wanxiang untuk melindungi dirinya dan yang lain agar tidak diserang oleh para iblis. Ia menghitung waktu dalam hati, menunggu kedatangan para raja hantu. Setelah 3 detik, pengaruh kendali lenyap dan 3 raja hantu pun tiba. Dai Tengu dan Inugami terbang di langit, sedangkan Nura, Oni memegang pedang pendek Oni kiri, bersiap untuk melompat turun dengan senyum di wajahnya. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya, merapatkan jari tengah dan telunjuk, lalu menunjuk ke arah mereka. Di matanya, cahaya terdistorsi dan cahaya putih muncul. Dengan dirinya sebagai pusat, badai kekuatan supranatural yang sangat besar melonjak. Meskipun Zhang Yi tidak melepaskan tekanan itu dengan sengaja, tekanan yang dihasilkan dari kekuatan pekat itu saja sudah memaksa Deng Shentong dan yang lainnya mundur beberapa langkah dan tak mampu mendekat. Penyucian wilayah ilahi. Ini adalah serangan terkuat yang dilancarkan Zhang Yi dengan seluruh kekuatannya. Dengan memutar jari, ruang tempat ketiga raja hantu itu berada berputar seperti cermin pecah, memutar hebat ke arah tengah.
Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa tak kasat mata yang mencengkeram mereka erat-erat lalu menghimpit mereka ke tengah. Krak! Semua tulang dalam tubuh Datenggu hancur. Serpihan tulang mencuat dari dagingnya, menyemburkan darah. Inugami yang besar itu langsung berubah menjadi gumpalan daging anjing lembek yang membungkus Nurarihyon. Kekuatan mengerikan seperti ini membuat para anggota pengadilan iblis yang menyaksikan dari kejauhan terdiam terpaku. Kepala tim pedang penjaga iblis, Maeda Yuichiro, melotot dan bahkan tidak menyadari bahwa rokok di mulutnya telah jatuh ke tanah. Makhluk macam apa para orang luar ini? Mereka membunuh 3 raja iblis hanya dengan 1 serangan. Setelah serangan ini, kekuatan dalam tubuh Zhang Yi pun terkuras sementara. Ia kembali membuka gerbang dimensi. Ayo pergi! Deng Shentong dan beberapa lainnya terbangun oleh suara Zhang Yi, dan pemandangan barusan benar-benar membuat mereka terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Zhang Yi kini telah menjadi mutan tingkat Ipsilon dan sangat kuat. Namun, mereka belum sepenuhnya memahami seberapa kuat dirinya. Hingga saat ini, mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan dewa kuno di hadapan Zhang Yi. Dan diri mereka sendiri terasa lemah dan hina seperti serangga. Zhang Yi membunuh Raja Hantu berkepala 3 hanya dengan 1 tebasan, menciptakan celah untuk evakuasi. Semua orang melarikan diri melalui gerbang dimensi dan segera meninggalkan kota aneh ini. Para anggota pengadilan iblis menyaksikan semua ini dengan takjub. Mereka menyadari bahwa para makhluk asing dari dunia luar yang datang ke Edo kali ini sangatlah kuat, hingga membuat mereka merasa ngeri. Oh, aku hampir lupa satu hal. Sebelum pergi, Zhang Yi tidak lupa melakukan satu hal. Ia memenggal kepala salah satu ras manusia, karena ia harus memastikan apakah para makhluk ini yang mati di malam hari bisa bangkit kembali keesokan harinya. Setelah mereka selesai, mereka pun benar-benar menghilang dari kastel Edo. Zhang Yi tidak berhenti dan langsung meninggalkan Neon untuk kembali ke kota Tianhai. Kaisar telah dibuat waspada pada saat ini, dan ia harus mempertimbangkan pergerakan Angkatan Laut Columbia. Karena itu, tempat ini tidak lagi cocok untuk ditinggali. Dalam waktu hanya lebih dari 10 menit, ia bisa bolak-balik antara 2 negara. Hanya Zhang Yi yang mampu melakukan hal ini. Mereka kembali ke kota Tianhai, ke rumah yang hangat dan nyaman yang sudah akrab bagi mereka. Salju badai mengamuk di luar, tetapi cahaya di dalam ruangan menyala terang. Zhang Yi muncul di ruang tamu dan meminta Mu Yan untuk memanggil semua orang keluar. Deng Shentong dan Bai Chunyu berdiri di belakang Zhang Yi, memandang punggungnya dengan hati-hati, seperti murid-murid yang telah melakukan kesalahan. Zhang Yi menatap mereka dengan dingin, dan sambil melepas baju zirahnya, ia berkata, "Kalian tidak merasa perlu memberi penjelasan kepadaku tentang masalah ini?" Si gendut Shu juga menyilangkan tangan dan menatap Deng Shentong serta pria lain itu dengan tatapan galak. "Benar. Kalian memanggil kami ke tempat yang seperti neraka itu, lalu menyembunyikan sesuatu dari bos. Ini benar-benar keterlaluan." Zhang Yi dan yang lainnya duduk di sofa, bersiap untuk melakukan sidang 3 pengadilan. Adapun Bailey Changqing dan Woody, mereka sama sekali tidak mengetahui masalah ini. Lagi pula, mereka bukan orang kepercayaan Deng Shentong. Jadi, keduanya merasa sedikit canggung dan harus berdiri di samping dalam diam. Deng Shentong mengangkat tangannya. "Aku mengakui masalah ini. Ini adalah kesalahanku. Tapi Zhang Yi, aku harap kau bisa percaya bahwa aku sama sekali tidak berniat mencelakai dirimu." Zhang Yi mengangkat alisnya. Matanya sedikit menyiratkan ejekan. "Bahkan jika kau ingin mencelakaiku, kau harus memiliki kemampuan untuk melakukannya." Bahkan mutan tingkat kapten, dengan indeks kemampuan mencapai 9.900 poin pun, tidak dapat memahami konsep dari kereta hitam dengan indeks kemampuan 20.000 poin. Kesenjangannya begitu besar hingga melampaui akal sehat. "Ceritakan dengan rinci, mengapa kau ingin menemukan spesimen naga itu? Apa fungsinya?" Zhang Yi berhenti sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius. "Juga, apakah naskah asli Xin Shue? Karya Wang Shoren yang kau sebutkan itu benar-benar berguna." Meskipun hal pertama membuat Zhang Yi sedikit marah, itu masih bisa dimaafkan karena penjelasannya jelas. Namun, jika yang terakhir itu bohong,
Zhang Yi tidak akan membiarkannya begitu saja. Deng Shentong berkata, "Jangan khawatir, aku tidak serendah itu untuk berbohong padamu tentang hal ini. Isi dari Xin Shui memang benar adanya." Sebenarnya, teknologi Deng tidak pernah berhenti meneliti peristiwa anomali dari zaman kuno hingga sekarang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pencerahan Wang Xiaoren di Longchang adalah salah satu pengalaman luar biasa yang paling baru. Dan fragmen yang kuberikan padamu juga asli. Jadi bagimu, memilikinya memang bisa membantu memperjelas jalan untuk meningkatkan kekuatan supernaturalmu. Era mutasi besar baru berlangsung selama 3 tahun. Sebelumnya, manusia sangat sedikit memahami tentang kaum Inhuman. Bahkan sekarang, sebagian besar Inhuman hanya memiliki 3 cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pertama, mengembangkan kemampuan mereka hingga batasnya melalui pencerahan tiba-tiba. Metode ini sangat acak, dan pencerahan adalah kesempatan yang sekilas dan tidak bisa digenggam oleh individu. Kedua, menyuntikkan obat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti Cartiers, tetapi risikonya sangat tinggi. Lagi pula, obat-obatan yang dikembangkan manusia untuk meningkatkan kekuatan super baru tersedia dalam beberapa tahun terakhir, dan efek sampingnya masih cukup besar. Ketiga, memakan esensi makhluk asing, atau memperoleh energi eksternal seperti roh pengorbanan. Terdapat risiko kematian dalam pertempuran, dan semakin kuat makhluk asing itu, semakin sedikit mangsa yang bisa diburu. Dan kesempatan untuk memperoleh benda eksternal, seperti roh pengorbanan, bahkan lebih langka. Ketiga jalur ini sebenarnya sangat sulit untuk ditempuh. Secara alami, beberapa orang ingin menemukan jalur yang bersifat formula untuk secara sistematis meningkatkan kekuatan kaum Inhuman. Zhang Yi mengangguk. Ini sebaiknya benar. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. Zhang Yi mengatakan ini dengan santai, tanpa nada marah sedikit pun. Namun Deng Shentong tahu bahwa ini adalah peringatan yang sangat keras. Lagi pula, bagi Zhang Yi, menghancurkan keluarga Deng hanya butuh satu gerakan tangan. Lalu, bagaimana dengan naga yang diawetkan itu? Deng Shentong membuka ransel taktisnya, mengeluarkan spesimen dari dalamnya, membuka kotak itu, dan ternyata itu palsu. Ada kekecewaan yang jelas di matanya. Aku meremehkan orang Jepang. Penelitian mereka tentang budaya Tiongkok tidak kalah dari kita, dan mereka sudah lama menemukan pentingnya peninggalan kuno. Deng Shentong menatap Zhang Yi dan berkata, "Aku sudah memberitahumu tentang seorang gadis bernama Amber. Dia memiliki kemampuan khusus yang bisa membantu seseorang mengembangkan potensinya. Aku bisa meningkatkan kekuatanku hingga sejauh ini berkat bantuannya. Dan alasan dia memiliki kemampuan ini adalah karena dia pernah bersentuhan dengan spesimen naga di Museum Agung Liangdu." Mata Zhang Yi perlahan menjadi berbinar. Jadi kau pikir kalau kau bisa mendapatkan spesimen naga, kau akan punya kesempatan untuk membuat terobosan yang lebih besar, bahkan menembus ambang batas Ipsilon? Deng Shentong berkata, "Aku tidak bisa memastikan, tapi sekarang aku harus mencobanya." Ia menatap Zhang Yi, matanya penuh rasa iri, tetapi senyum pahit muncul di sudut mulutnya. "Kau membuatku sadar bahwa di era ini, semua kaum Inhuman di bawah tingkat Ipsilon hanyalah semut. Jadi, aku berharap bisa menjadi seperti dirimu." Zhang Yi menggosok-gosokkan jarinya, menatap Deng Shentong dan bertanya, "Di mana gadis bernama Amber itu?" Deng Shentong menggeleng. "Aku tahu maksudmu, tapi dia bukan evolver yang bisa digunakan tanpa batas. Kalau memang iya, kaum Inhuman sekuat itu pasti sudah membentuk pasukan besar sejak lama. Keahliannya hanya bisa digunakan pada target tertentu, dan syarat pemicunya sangat berat." Ia menjelaskan kepada Zhang Yi tentang karakteristik kemampuan atas nama cinta. Setelah mendengarnya, Zhang Yi langsung kehilangan minat. Awalnya, ia tidak melakukannya demi dirinya sendiri, karena ia telah mengalami banyak pembaptisan, dan sekarang telah menjadi kaum Inhuman tingkat atas di level Black Chariot, atau level kereta hitam. Seorang Ember biasa tidak akan mampu membantunya meningkatkan kemampuan lagi. Ia hanya berharap bisa membantu teman-temannya. Namun bahkan tanpa kemampuan Amber, Zhang Yi tetap bisa mewujudkannya dengan banyak sumber daya. "Tapi aku cukup tertarik pada spesimen naga yang kau sebutkan."
Zhang Yi menyilangkan tangan di bawah dagunya. Matanya menjadi agak dalam. Makhluk-makhluk dalam mitos dan legenda mungkin benar-benar ada. Apakah itu ada hubungannya dengan suku misterius di bawah tanah pegunungan Qinling? Perkataan Zhang Yi membuat Deng Shentong mengacungkan jempol kepadanya. Kau benar-benar pintar. Sebenarnya, aku memang punya rencana seperti itu. Setelah kita mendapatkan spesimen naga, kita bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Ketika penelitian selesai, atau jika kita menemukan bahwa benda itu tidak memiliki efek yang jelas, kita bisa memberikannya kepada klan naga bawah tanah di pegunungan Qinling. Ini adalah definisi resmi saat ini. Deng Shentong berkata dengan penuh semangat. Setelah penyelidikan kami selama bertahun-tahun, kami bisa merasakan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat terhadap manusia. Oleh karena itu, Sheng Jing telah mencoba mencari cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari peradaban yang lebih kuat, kita akan memiliki kesempatan untuk menjadikan Huaxu sebagai negara berperadaban terkuat di dunia. Zhang Yi tersenyum tipis. Ini agak terlalu jauh. Kita tidak bisa mengurus hal-hal yang terlalu jauh untuk saat ini. Namun, jika itu benar-benar spesimen naga, aku akan tertarik. Deng Shentong menyebarkan kedua tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Kalau kita mendapatkan barang itu, kita akan berbagi keuntungan denganmu. Tapi sekarang, barang itu pasti sudah dipindahkan oleh mereka, dan kita telah membuat mereka waspada. Langkah selanjutnya akan sulit. Zhang Yi bersandar di sofa, memejamkan mata, dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu benar. Kalau ini terjadi di masa lalu, kita bisa mengandalkan kekuatan militer luar biasa kita untuk langsung menyerbu Edo dan memaksa organisasi Neon menyerahkan semua yang kita inginkan. Tapi lampu neon sekarang bahkan sulit untuk kulihat dengan jelas. Jika mereka benar-benar telah bergabung dengan kekuatan peradaban misterius lainnya, bahkan kita harus berhati-hati. Belum lagi ada armada Laut Columbia yang ditempatkan di pelabuhan Neon. Zhang Yi melirik Deng Shentong dan tiba-tiba berkata, minta bantuan dari organisasi lain. Berikan aku kekuasaan dari wilayah lain, dan hal ini masih bisa dilakukan. Akan lebih baik jika itu wilayah Laut Cina Timur, agar mereka bisa menggunakan kekuatan maritim mereka yang kuat untuk menahan Columbia. Wilayah Barat Laut juga tidak masalah. Panglima tertinggi mereka, Li Changgong, memiliki kemampuan yang bisa melengkapi kemampuanku. Dan dalam hal kekuatan membunuh semata, kemampuannya adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Selama ia menggunakannya dengan baik, ia berpotensi membunuh musuh dengan indeks kekuatan supernatural yang sangat besar. Bai Chunyu menopang dagunya dan mengernyit. Tapi dalam hal ini, rasio biaya terhadap hasil terlalu rendah. Karena target kita hanyalah Xin Xue dan spesimen naga. Tidak sebanding untuk menggerakkan kekuatan dari dua wilayah besar. Ia tersenyum dan menatap Zhang Yi. Aku meminta bantuanmu. Awalnya aku berencana menyusup diam-diam. Akan lebih baik jika aku bisa mencuri barang-barang itu tanpa membuat pihak lain sadar. Zhang Yi menyebarkan tangannya dan berkata, sekarang tidak ada lagi peluang untuk menyelinap. Jadi apa rencanamu? Menyerah pada aksi ini? Deng Shentong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan teguh, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk dipromosikan ke tingkat Epsilon. Meskipun harapannya tipis, kemungkinan mendapatkan spesimen naga jauh lebih besar daripada mendapatkan sebagian dari sumber dewa. Itu adalah harta nasional negara Huaxu kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan neon yang kecil lolos begitu saja? Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan cemas, seolah takut kalau ia akan menarik kembali kata-katanya. Zhang Yi duduk di sofa dan mulai menimbang untung ruginya. Setelah semuanya terbongkar, tidak semudah itu untuk ditangani. Tentu saja, risikonya tidak terlalu besar baginya. Bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan gabungan kekuatan mutan tingkat atas dari pengadilan iblis dan armada Columbia, ia tetap bisa mundur dengan mudah. Hanya ada satu hal yang membuatnya tidak tenang. Apa sebenarnya parade 100 iblis malam di Edo itu? Jika itu benar-benar produk dari peradaban misterius, sekuat apa peradaban itu? Tanpa intelijen yang cukup, Zhang Yi tidak berani bertindak gegabah.
Sudah larut, mari kita istirahat hari ini. Aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Tapi Deng Shentong, kau harus memanfaatkan waktu dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Yang paling aku khawatirkan adalah parade 100 iblis malam dan reaksi armada Columbia, kata Zhang Yi kepada Deng Shentong. Deng Shentong menghela napas lega, setidaknya Zhang Yi tidak langsung menolak. Baik, aku mengerti. Yang Xia dan Zhou Haimei menyiapkan makan malam mewah dan mengantarkannya kepada Deng Shentong dan yang lainnya. Setelah Zhang Yi selesai makan, ia memanggil Yang Xinxin dan Zhou Ke'er ke kamarnya. Beberapa orang duduk di sofa dan mulai mendiskusikan kelanjutan dari masalah ini. Bagaimana menurut kalian? Haruskah aku menyerah? Zhang Yi langsung mengangkat topik tersebut. Situasinya tidak jelas, dan aku rasa kita tidak seharusnya mengambil risiko. Yang Xinxin menyesap susu hangat dan bertanya kepada Zhang Yi sambil tersenyum. Kakak, apa yang membuatmu khawatir? Zhang Yi mengungkapkan kekhawatirannya. Armada Columbia dan kekuatan di balik parade 100 iblis malam. Para mutan memang kuat, tapi mereka bukan tak terkalahkan. Mereka belum berurusan dengan armada Columbia selama bertahun-tahun. Jadi, kekuatan mereka pasti telah meningkat pesat. Bagaimanapun juga, itu adalah negara dengan kekuatan komprehensif terkuat di dunia sebelum akhir zaman. Memimpin dunia baik dalam kekuatan militer maupun teknologi. Jika mereka bisa menciptakan seorang Kadeles, mereka juga memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak prajurit biologis. Zhou Ke'er sedikit mengernyit dan bergumam. Neon memang negara yang aneh, membuat orang enggan untuk mendekatinya. Tapi aneh tidak berarti kuat. Yang Xinxin menyela. Xinxin, menurutmu bagaimana? Zhang Yi bersandar di sofa dan menatap Yang Xinxin. Yang Xinxin berkata, Kakak, armada Laut Columbia masih ditempatkan di Pelabuhan Neon, bukan? Zhang Yi mengangguk. Tentu, mereka sudah ada di sana sejak abad lalu hingga hari ini. Yang Xinxin, kalau begitu, bagaimana kekuatan armada laut itu? Zhang Yi berkata, sebagai armada terkuat di Columbia, kekuatan militer mereka sebanding dengan satu wilayah besar di negara Huaxu. Yang Xinxin tersenyum dan berkata, kalau begitu, setidaknya ada satu hal yang bisa dibuktikan. Ia mengangkat satu jarinya yang putih dan halus, lalu berkata perlahan, meskipun Neon telah mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa, mereka tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengusir para penjajah dari tanah mereka. Poin ini pada dasarnya bisa menentukan kekuatan sejati dari pengadilan iblis. Analisis Yang Xinxin langsung menyadarkan Zhang Yi dan Zhou Ke'er dari keterkejutan mereka terhadap parade 100 iblis malam. Tepat seperti yang dikatakan Yang Xinxin. Edo yang tampak menakutkan itu memberikan kejutan mendalam bagi semua orang. Ada 100 hantu kuat, termasuk 3 raja hantu, yang kekuatannya telah mencapai tingkat Ipsilon, dan tidak satu pun dari mereka bisa dibunuh sepenuhnya. Belum lagi ratusan ribu orang yang akan siaga di malam hari. Siapapun yang masuk ke Edo akan merasa seolah masuk ke sarang kejahatan. Namun, jika kita mengesampingkan rasa takut manusia terhadap hal yang tidak diketahui dan hanya menganalisis efektivitas tempur Kastel Edo, apakah benar-benar sekuat itu?